Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Luar biasa. Pasti bisa. Ya, semangat terus ya. Alhamdulillah. Bapak pun dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita masih sudah memasuki tema yang ketujuh ya, G, yaitu tentang kepemimpinan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian khususnya bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kedua muatan SBDP kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 yaitu tari kreasi berpasangan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari SBDP tentang tari kreasi tunggal ya, tidak berpasangan. Kali ini akan dibahas tentang tari kreasi berpasangan. Apa sih tari kreasi daerah itu? Nah, tari kreasi itu ya adalah tari yang gerakan merupakan perkembangan dari gerakan tari tradisional yang ada. Jadi gerakannya hasil pengembangan dari gerak tarian tradisi yang sudah ada, itu namanya tari kreasi. Kemudian tari kreasi ini bisa dilakukan secara perorangan tunggal, kemudian bisa berpasangan, dan juga bisa berkelompok. Nah, ini contoh tari kreasi berpasangan. Apa sih tari kreasi berpasangan? Yaitu tari yang dibawakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Nah, tari berpasangan dapat dilakukan pasangan penari putri dengan putri seperti pada contoh di layar ini. Kemudian bisa juga penari putra dengan putra, atau bisa juga penari antara putri dan putra ya, secara berpasangan. Kemudian untuk selanjutnya ada contoh di sini, ada tari caci ya. Tari caci merupakan salah satu tari berpasangan berasal dari NTT. Tari ini tentang tradisi masyarakat Manggarai untuk menguji keberanian dan ketangkasan laki-laki dalam bertarung. Berikutnya di sini ada contoh tari kreasi yang dilakukan secara berpasangan. Pertama ada namanya tari Serampang 12. Tari Serampang 12 berasal dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tari tradisional ini juga cukup terkenal di daerah berbudaya Melayu seperti di Riau, di Jambi, dan beberapa daerah lainnya. Sekitar tahun 1940, tari Serampang 12 diciptakan oleh seniman bernama Sauti. Gerakan tari Serampang 12 merupakan perpaduan dari gerak antara Portugis dan Melayu Delhi dengan 12 macam gerakan yang dimiliki. Ya, namanya Serampang 12, berarti punya 12 gerakan dia. Ada 12 gerakan. Dilanjutkan berikutnya yang kedua yaitu tari golek menak. Nah, tari golek menak merupakan salah satu jenis tari klasik gaya Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penciptaan tari golek menak berawal dari ide Sultan setelah menyaksikan pertunjukan wayang golek menak yang dipentaskan oleh seorang dalang ya dari daerah Kedu pada tahun 1941. Disebut juga beksa golek menak atau beksan menak, mengandung arti menarikan wayang golek menak. Karena sangat mencintai budaya wayang orang, maka Sri Sultan merencanakan ingin membuat suatu pagelaran, yaitu menampilkan tarian wayang orang. Untuk melaksanakan ide itu,
pada tahun 1941 ya ada memanggil para pakar tari, yaitu KRT. Apa KRT? Kangjeng Raden Tumenggung, gelar ya. Ada KRT Purbaningrat, kemudian KRT Brongto Diningrat, kemudian ada Suryo Brongto, KRT Madukusumo, KRT Wiradipraja, KRT Merdodipuro, Hendra Mardawa, dan Raden Kuswaraga. Itu semuanya diundang dalam rangka bagaimana membuat namanya tari golek menak wayang orang. Berikutnya ada yang ketiga, tari Japin Melayu. Japin berasal dari bahasa Arab Jappan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman. Japin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui lagu syair-syair Japin yang diperdengarkan. Kemudian musik pengiringnya terdiri dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Japin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun belakangan sekarang banyak penari-penari campuran, bahkan perempuan sudah menarikan tari Japin Melayu. Kemudian yang keempat berikutnya, tari Srikandi Cakil. Ini tari Srikandi Cakil merupakan salah satu tari gaya Surakarta yang ditarikan oleh penari putra-putri dengan latar belakang cerita lakon pewayangan Srikandi menguru manah. Ya, tarian tersebut digarap dalam bentuk petilan atau berdiri sendiri dan menggambarkan seorang prajurit wanita yang berperang melawan raksasa kecil yang bernama Cakil. Cakil merupakan seorang raksasa dengan rahang bawah yang lebih panjang daripada rahang atas. Tokoh ini merupakan inovasi Jawa dan tidak dapat ditemui di India. Perang tersebut dikarenakan Srikandi tidak mau diperistri Prabu Jungkung Mardeya, tuannya Cakil. Ya, perang itu pun dimenangkan oleh Srikandi dengan panah sakti yang diberi nama Dakak. Panah sakti tersebut adalah salah satu panah sakti miliknya Arjuna. Berikutnya adalah yang kelima, tari Umar Moyo Umar Madi. Bukan Umar Farid, bukan. Umar Moyo Umar Madi. Tari Menak Umar Moyo Umar Madi adalah tarian daerah Yogyakarta. Tarian ini bercerita tentang Raja Umar Madi yang ditaklukkan oleh Umar Moyo. Konon katanya ini Umar Madi ini seorang raja ya yang semena-mena, dia berbuat seenaknya sendiri ya, sampai raja-raja kecil yang ada di sekitarnya itu merasa takut sama Umar Madi. Mendengar hal itu, Umar Moyo kemudian turun dan memerangi Umar Madi. Akhirnya Umar Madi dia dapat ditaklukkan. Akhirnya bagaimana? Diangkatlah Umar Madi menjadi saudara Umar Madi Umar Moyo. Yaitu gerakan pada tarian ini banyak diambil dari gerakan patah-patah, seperti gerakan wayang ya, patah-patah. Lanjut berikutnya yaitu unsur tari. Unsurnya nih, unsur tali ada diiringi musiknya, ada properti dan lain sebagainya. Itu ada unsur-unsurnya ya. Berikutnya, setiap jenis tarian itu dipengaruhi ada unsur-unsur tari di dalamnya. Ini merupakan sesuatu yang disajikan sehingga itu akan tercipta lebih indah lagi ya, ada lebih terkesan lagi ya. Contohnya di sini ada unsur-unsur tari. Yang pertama, wiraga atau gerak badan.
Unsur pertama adalah gerak badan yang memiliki arti bahwa penari wajib menampilkan gerakan badan, baik posisi duduk, berdiri, ataupun bergantian. Ini namanya gerak badan atau wiraga. Unsur yang kedua adalah wirama, musik pengiring. Ya, musik pengiring yang digunakan oleh si penari, ya, baik berasal dari luar maupun dari dalam. Dari luar umpamanya musik pengiring, ada rekaman atau instrumen secara langsung, alat musik, atau mungkin bisa berupa musik yang keluar dari si penari, baik dari tepukan tangan, hentakan kaki, hitungan maupun nyanyian yang dibawakan oleh penari. Musik atau irama yang ada dalam adalah unsur seni, membuat suasana menjadi lebih hidup, lebih harmonis, sehingga tujuan amanahnya akan lebih tercapai. Berikutnya yaitu yang ketiga ada properti, ya, alat pendukung seperti ada piring, ada payung, ada lilin, dan lain sebagainya. Yang keempat tata rias, yang kelimanya kostum atau busana. Jadi seorang penari itu dihias sedemikian rupa sehingga membentuk karakter sesuai dengan wataknya dia, ya. Termasuk kostumnya, pakaiannya harus disesuaikan. Berikutnya yang keenam, yaitu pola lantai. Tarian akan indah apabila penari bisa menguasai pola lantai, ya, apalagi untuk tari berkelompok. Ya, ini ada horizontal, ya, kemudian melingkar, gerak lurus, dan lain sebagainya. Berikutnya ada setting panggung atau tata pentas. Seni pertunjukan tari yang baik akan memperhatikan pengaturan panggungnya. Hal ini penting karena dengan adanya panggung yang sesuai dengan tema tarian. Kemudian setting panggung yang terpenting adalah pencahayaan. Jadi dalam panggung sendera tari ataupun lainnya itu akan jelas terlihat, tidak terlalu gelap. Untuk selanjutnya memperagakan tari kreasi berpasangan. Silahkan kalian buka bukunya, ada tuh di sana ya, panduan halaman 76 ya. Bagaimana panduan gerakan tari, ya, di situ ada tari serampang 12. Silakan dipraktekkan di rumahnya masing-masing, ya. Untuk selanjutnya masuk kita kepada tugas dan latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tari kreasi berpasangan? Yang kedua, jelaskan bedanya apa antara tari kreasi berpasangan dengan tari tunggal dan kelompok. Yang ketiga, sebutkan 5 macam tari kreasi berpasangan dan asal daerahnya. Yang terakhir, sebutkan 7 unsur tari dan pengertian penjelasannya masing-masing, ya. Kemudian kerjakan tugas ini di buku tulis, kirim ke Moodle. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.